Langsung dari panggung IAI Papua Barat di Manokwari City Mall, di mana acara kali ini sangat terhormat Mind Talks bisa diundang menjadi mitra untuk media partner di acara yang dihelat oleh IAI Papua Barat. Dan yang jelas acara ini tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja keras dari teman-teman IAI Papua Barat. Tepuk tangannya dong. Pihak-pihak sponsor dari Daikin, dari Ondulin, dari Avian, dari Dexon, dari Setvi, dari Kalsi, dari Dulux, dari Depo Makmur, dari Sabe Steel, dari ISN, dari Duraproof. Jadi selama beberapa waktu ke depan bersama saya Indra Kusuma, bersama Mind Talks, bersama IAI Papua Barat, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Selamat menyaksikan. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. Mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada itu benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager. Banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Kita mulai masuk ke topik di mana materialnya udah, sekarang dagingnya kita cari ya. Ini ada beberapa pakar yang akan saya ajak duduk di sini. Ada mulai dari pakar praktisi dari Papua Barat, ada dari akademisi yang memang sudah banyak jam terbangnya sebagai tenaga ahli dan lain-lain, sampai ada praktisi dan seorang pebisnis yang kelasnya sudah nasional ada di sini sebagai pembicara kita. Yang pertama, oke, saya panggilkan arsitek Avandi Hardiansyah, please. Saya panggilkan arsitek Suwadi, ST Magister Arsitektur, please stand up. Beliau ini mempunyai pengalaman di Laboratorium Struktur Universitas 10 November dan juga pengalaman panjang sebagai tenaga ahli hingga saat ini menjadi seorang akademisi di Unipa jurusan Teknik Sipil. Nah, ini udah lengkap juga sebagai akademisi dan sebagai praktisi hingga orang yang ada di laboratorium struktur. Jadi ini pasti udah narasumber yang akan melengkapi kita. Saya panggilkan Insinyur Yoga Karol Vincentius Tethol, STMT. Namun yang lebih pentingnya lagi, pengalaman lebih dari 3 dekade sebagai arsitek senior, khususnya di Jawa Barat, dengan mengembangkan konsep arsitek dalam bidang kreatif planner hingga memiliki spesialisasi arsitek bidang hospitality, hotel, resort, mall. Saya panggilkan Mr. Kekeng Insinyur Keng Sukarya Tanzil, Magister Arsitek. Please stand up. Isu pemanasan global, tapi di satu sisi juga teknologi yang semakin cepat, di satu sisi juga pembangunan juga terus berjalan gitu ya. Nah dari sisi para arsitek, desainer, pelaksana, melihat perkembangan ini bagaimana nih? Nah, siapa yang mau memulai duluan nih? Jadi setelah masa pandemi ini, bahwa dunia teknologi sangat berkembang, mempengaruhi semua sektor, bukan hanya arsitektur ya, jadi semua sektor terpengaruhi oleh adanya teknologi yang demikian canggih. Pada kesempatan ini tentunya di panggung ini kita akan banyak bicara tentang arsitek.
tentang arsitektur yang kita perlu. Tentunya setiap insan arsitektur, arsitek itu harus tanggap menghadapi teknologi sangat mempengaruhi karya-karya dari sebuah arsitektur. Nah, teman-teman yang ada hari ini datang ya tentunya harus lebih banyak bergaul, membuat link di luar Manokwari untuk lebih cepat mengambil kebaharuan-kebaharuan teknologi yang ada di luar Manokwari. Bukan hanya di kota besar saja. Kota besar memang tentunya terlihat ya, tapi kota yang masih belum berkembang pun punya kebaharuannya. Karena budaya masyarakat itu memiliki namanya perubahan sesuai kebudayaannya masing-masing, nggak merata gitu ya. Mungkin itu yang harus kita pahami bersama. Baik, nah itu dari Pak Kekeng. Nah ini dari ada Mas Wardi, ada Avandi dari selaku praktisi di Papua Barat. Nah ini melihat tadi fenomena tadi ya, teknologi. Pertanyaan masih sama, teknologi dan teknologi yang hubungannya dengan pelaksanaan konstruksi ini bagaimana nih dinamikanya? Oke, kalau dari saya, teknologi ini adalah sesuatu yang nggak ada habisnya. Pasti setiap tahunnya ada teknologi baru, ada inovasi baru, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru. Nah, kalau dari saya sebagai arsitek, kita tuh jangan hanya jadi wadah yang nampung teknologi itu, tapi teknologi itu kita harus jadikan sebagai perangkat pendukung kita, biar kita juga mempunyai nilai jual. Jangan kita kalah. Misalnya contohnya dari zaman saya mungkin kita belum mengenal BIM, Building Information Management. Nah, nanti ada yang lain nih mereka dari awal udah mengenal BIM. Nah, caranya untuk kita menyikapi teknologi dan inovasi ini, kita jangan jadi wadah itu, bahwa kita juga harus mengikuti ketertinggalan itu. Kita harus terus belajar. Biar kita juga dapat memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin ada yang baru, dan ada yang baru terus. Jadi teknologi itu yang nanti kita jadikan alat sebagai nilai jual tambah kita sebagai praktisi atau sebagai arsitek. Mungkin saya itu sih. Oke, wow berarti artinya penggunaan teknologi sekarang memang sudah mulai dipergunakan terus ya, dan pasti ya terhadap update-update-nya. Mas Wardi, bagaimana tentunya Anda sebagai seorang praktisi namun juga duduk sebagai di asosiasi ya, bagaimana menyikapi perkembangan ini baik dari asosiasi maupun anggota-anggotanya nih? Oke, kalau dari praktisi, teknologi itu memang tidak terbantahkan ya tentang material bangunan. Gambaran kecil saja dulu ketika kita mengenalkan namanya bajaringan, itu nggak usah yang terlalu tinggi sekali, yang bajaringan saja dengan kayu, itu aja susahnya setengah mati. Karena apa? Untuk meyakinkan klien itu kan memang butuh. Oh maksudnya merubah dari kayu ke baja? Iya, butuh waktu. Ini teknologi ya dari kayu ke bajaringan begitu. Itu pun setengah mati. Artinya memang kita butuh apa ya? Stamina yang lebih ya untuk merubah mindset bahwasanya material kayu itu bukan nggak baik, tapi kita lihat penebangan pohon dan sebagainya, kan kita ngomong keberlanjutan di sini. Betul. Ya. Tapi setelah itu dijalani dari waktu ke waktu, sekarang dengan sendirinya itu pun digunakan dan meninggalkan yang konvensional, gitu. Artinya memang untuk mengenalkan teknologi itu memang butuh stamina yang lebih gitu. Okay. Kalau dari profesi prinsipnya kalau kita ya bagaimana kita selalu belajar dan seperti yang kita lakukan sekarang, bekerja sama dengan vendor-vendor untuk mengenalkan. Ternyata memang mohon maaf kami di Manokwari, Papua Barat secara umum kan memang tanda kutip material bangunan ya sedikit agak tertinggal informasi tentang teknologi kebaruan gitu. Jadi informasinya atau distribusinya nih yang tertinggal? Kalau saya dua-duanya, antara distribusi dan informasi. Kalau informasi mungkin dari gadget dan sebagainya bisa dilihat. Cuma ketika kita ke toko, distribusi tidak ada, akhirnya kan tadi balik lagi kan gitu. Berarti Mas Wari ini tadi bicara teknologi terhadap material.
dan asosiasi bagaimana mewadahi dan mendistribusikannya kepada anggota-anggotanya ya. Betul. Itu fungsinya ya sebenarnya. Iya, betul. Mas Afandi tadi bicara secara prosesnya pada saat pelaksanaan ataupun perancangan menggunakan teknologi tadi ya. Nah, ini sekarang kita tamu yang tadi saya sebutkan dengan pengalamannya nih, Mas Yoga ya. Gimana, Man? Iya, jadi kalau dari sisi akademisi, seperti tadi ya teman-teman mengatakan bahwa teknologi inovasi material konstruksi ini sangat dinamis. Dalam kurun waktu yang singkat akan muncul terus, karena orang selalu berupaya untuk berinovasi. Nah dari sisi akademisi, ini juga kami di perguruan tinggi itu dituntut juga untuk selalu mengupdate dan mengaplikasikan ke mahasiswa. Nah oleh sebab itu proses akreditasi yang selalu dijalankan kampus itu kan selalu melibatkan juga para stakeholder supaya kita bisa memasukkan teknologi-teknologi yang terbaru ke dalam kurikulum yang akan kita ajarkan ke mahasiswa. Itu. Kemudian di sisi lain sebagai seorang akademisi juga saya pikir kita semua tahu bahwa tugas Tridharma itu dosen tidak hanya mengajar, tapi kami juga dituntut untuk penelitian dan terlebih lagi apa yang kami hasilkan itu harus mampu diaplikasikan atau diterapkan ke masyarakat dalam bentuk pengabdian. Jadi semua itu harus linear ya, antara pengajaran, terus penelitian yang kami kerjakan dan pengabdian ke masyarakat. Nah harapannya dari kegiatan-kegiatan inilah bisa mungkin lahir inovasi-inovasi tertentu dari sisi material kah, atau mungkin teknologi yang bisa menunjang. Kami di lab itu memang ya juga sudah berlanjut beberapa tahun ini melaksanakannya penelitian sederhana gitu ya. Kami mengembangkan, kami beri nama Stycobrick ya. Stycobrick itu styrofoam coconut fiber brick. Jadi bata ringan Coconut pakai ini. Jadi bata ringan yang kami dibuat ya dengan komposisi menggunakan styrofoam dan coconut fiber, serabut kelapa. Serabut kelapa. Jadi, ya. Yang kami buat ini kombinasi dari material tadi. Ide awalnya sebenarnya menyadari bahwa kita ini ada di wilayah utara Papua yang tergolong berada di wilayah risiko gempa tinggi. Yang terupdate ini kan kita sedang heboh dengan potensi gempa megatrust ya. Papua juga jadi salah satu wilayah yang berbahaya karena berada pada pertemuan beberapa lempeng gitu kan. Jadi kita coba berinovasi membuat suatu material ini ya selain tadi ya tujuannya sebagai ramah lingkungan, karena di sini kami memanfaatkan limbah styrofoam dan juga limbah coconut fiber, limbah serabut kelapa yang kami pakai. Juga tujuannya material ini bisa ramah terhadap gempa. Jadi harapannya dengan menggunakan bata ringan ini mampu mereduksi dampak yang timbul terhadap bangunan akibat gempa bumi tadi. Dan itu melalui riset sederhana yang kami buat ini, material ini punya potensi ke sana. Oh ini sekarang lagi tahap riset ya? Sambil berjalan terus kan tahun ini kami ke sini, dan tahun depan kami akan terus sampai bisa menghasilkan. Tapi ya punya potensi, makanya kami akan terus melanjutkan penelitian ini. Oke. Ada potensi itu yang kami anggap. Nah, terkait dengan potensi bahan anti gempa nih. Bro Kekeng ini kemarin saya tahu mengaplikasikan ya bro ya, di salah satu resort di Lombok ya, untuk tahan gempa juga. Nah, itu terkait dengan tadi nih, dari Bang Yoga yang sedang dikembangkan, kemudian Pak Kekeng sendiri menggunakan material-material teknologi yang diaplikasikan untuk bangunan tahan gempa. Ini gimana pengalamannya? Jadi bangunan sekarang ini kan banyak material-material yang diarahkan ke pelataran gawang, karena isu gempa lagi rame sekarang ya, lagi rame. Tentunya barang-barang atau material tahan gempa itu satu yang diutamakan adalah seringan mungkin agar ketika jatuh tidak membuat suatu kejadian berikut yang lebih parah. Jadi
saya bikin di Gili Air suatu resort di mana dataran itu tuh rendah, nggak ada bukitnya. Jadi ketika ada gempa, pastinya akan terjadi gelombang yang cukup tinggi. Malah kalau posisinya cukup besar gelombangnya bisa ada tsunami. Jadi satu adalah bangunan saya harus tahan gempa agar bangunan itu tetap bertahan ketika terjadi tsunami, tidak rontoh. Jadi gempa terjadi, bangunan tetap bertahan. Ketika tsunami jadi, bangunan itu menjadi tempat yang tinggi berlindung orang-orang dari gusuran air. Nah itu yang kita lakukan. Nah, itu malah jadi zona evakuasi ya? Jalur evakuasi. Nah jadi kaitannya dengan material yang ringan ini sangat mendukung sekali gitu. Cuman masalahnya di Indonesia ini barang-barang tahan gempa, yang bisa dibilang apa ya, ramah terhadap gempa ini belum populer ya. Saya pikir Bapak ini juga bagus ya, udah mulai mengembangkan teknologi itu. Tinggal karena posisinya di Manokwari tentunya Manokwari sangat beruntung punya material yang sudah diswadayakan sendiri, jadi nggak perlu didatangkan dari Jawa lagi, Kang Indra, supaya harganya bisa terjangkau ya. Saya pikir itu teknologi yang baik yang harus kita perhatikan. Iya. Nah tapi malah jadi gara-gara tadi statement Bro Kekeng ini saya malah jadi pengen lebih dalam. Tadi kan bilang lu material tahan gempa ini jarang dipergunakan gitu ya. Jarang memproduksi, jarang produksi, betul ya. Jadi yang mengkaji material gempa ini masih belum ramai seperti material yang lain ya, seperti material atap, material dinding bata ringan atau apa. Nah ini mungkin satu kajian yang terobosan baru ya, yang mesti didukung gitu ya. Iya, karena ini kan Indonesia ada di lempengan yang ini ya terhadap gempa gitu, ada 300 sekian gunung aktif gitu kan, 300 berapa kalau nggak salah, koreksi deh. Nah ini kemarin kita talk show juga membicarakan mengenai sustainability. Bagaimana para desainer itu merancang desain itu yang erat hubungannya dengan keberlanjutan, go green dan less energi dan lain-lain. Nah ini terkaitnya jadi kesini juga. Kayak Bro Avandi, Bro Suwardi gitu, pada saat merancang gitu, apakah rancangan let's say bangunan-bangunan residen ataupun komersial terhadap teknologi-teknologi yang bisa tahan gempa atau itu sudah mulai masuk belum? Ibaratnya gini, orang itu sudah jadi muscle memory gitu bro ya. Begitu ngedesain masuknya nyerempet pinggir. Nah. Maksudnya nyerempet pinggir. Padahal material ini sangat, jadi apa ya, sangat dibutuhkan, tapi cuma di pinggir-pinggir dengernya, betul nggak? Jadi semua orang tahu gempa itu berbahaya, tahu. Bangunan tahan gempa itu penting, semua orang tahu. Tapi kalau udah sampai perancangan, melipir aja, melipir. Itu problem. Ya, kadang kita memang, kita udah tahu nih, oh konstruksi tahan gempa nih kayak gimana sih, kayak gimana. Cuma memang pada saat kita perancangan ya, tadi seperti Pak Ken bilang, karena kita nih, aduh kalau kita pakai yang gini gimana ya. Kalau kita pakai ini, akhirnya kita, ya udah kita nyentuh-nyentuh dikit lah. Mungkin materialnya pilih atap yang lebih ringan, atau pilih. Ya artinya udah ada sebetulnya ya. Sudah ada, pengetahuan itu sudah ada, kita udah update juga, udah tahu. Cuma pada saat perancangan itu kan kita terkendala gitu. Kadang klien mintanya seperti apa, jadinya kita akhirnya melipir nih, kita akhirnya nyerempet aja. Oh ya udah, yang penting kita memperkirakan, oh bahannya pakainya atapnya yang lebih ringan nih, biar akibat gempa itu nggak terlalu fatal atau gimana. Yang pasti bangunan tahan gempa itu bentuknya nggak seindah arsitek harapkan. Betul. Oh oke. Artinya kadang estetika dan apa istilahnya bro, katanya kalau mau keren belum tentu nyaman. Oh iya, jadi bangunan keren itu belum tentu aman. Mas Wardi sendiri gimana Mas? Betul sekali, apalagi proyek-proyek kami hampir 90% itu kan plat merah ya. Artinya proyek pemerintah itu. Di samping ada aturan-aturan yang memang harus diikuti, kembali lagi seperti tadi. Sebagai contoh, proyek Mapolda Papua Barat. Kebetulan kan saya sebagai arsiteknya. Akhirnya yang kita masukkan itu terhadap, oke secara struktur pasti ya, kita hitung tahan gempa dan sebagainya.
Nah kalau secara arsitektural terus bagaimana? Persis tadi, artinya kita memasukkan hal-hal yang seperti akses ketika terjadi gempa. Akhirnya kita bisa memasukkannya seperti, karena yang namanya bangunan tahan gempa itu kan sebenarnya di samping struktur kan ada banyak ya, artinya kan titik poin ketika terjadi sesuatu dan sebagainya. Itu yang menjadi pegangan saya. Yang paling penting, memang saya sering dikritik orang ketika mendesain Pak Keng, Bang Indra. Di sebuah zona yang memang gempanya itu tinggi, sebenarnya pintu utama itu nggak boleh ke dalam sebenarnya, nggak boleh itu. Termasuk rumah saya desain keluar, karena kami tahu gitu kalau terjadi gempa. Tapi ketika kita untuk mendesain kantor ataupun rumah pasti nggak mau, karena apa? Mohon maaf, faktor keamanan. Engselnya di luar. Kalau membukanya, kalau ke dalam dia lebih aman secara keamanan. Makanya untuk menjelaskan itu kita kan juga tadi kembali perlu pemahaman gitu loh. Karena kalau pintu utama, karena pernah terjadi mendesain di sebuah lapas ya maksudnya nggak tak sebutkan. Itu betul ketika itu kalau lapas akan berbeda ya ketika dibalik, karena apa? Ketika terjadi huru-hara, ketika itu dibuka keluar ya otomatis orang itu kan punya feeling ketika mau keluar kan dorong, pasti lepas kalau memang berbanding balik dengan kondisi gempa ya. Tapi kalau lapas harus ke dalam, karena apa? Tadi ketika orang di dalam lapas itu mau keluar, otomatis dia kan biasanya spontan dorong begitu loh. Nah, jadi memang ada hal yang di sini kadang aturan itu berbenturan. Declare dulu nih, para arsitek dan para pemegang bangunan kita sama ngeritik diri sendiri nih. Jadi saya ngomong, saya mengkritik diri sendiri. Jadi jangan ada yang merasa saya kritik, enggak, saya juga mengkritik. Wah, teknologi apapun zaman sekarang ini, tolong dicatat ya, sudah memenuhi beberapa kemajuan yang sangat bervariatif. Betul. Tapi pengetahuan dari yang diberikan di bangku pendidikan masih tertinggal walaupun dia tahu. Contoh masalah pintu. Kenapa pintu masih berpikir mesti buka ke depan, ke dalam? Ada engsel di bawah sekarang yang bisa keluar dalam. Tapi masih kita berpikir bahwa engsel itu di daun dia. Nah, teknologi engsel berarti ini. Engsel itu di atas dan di bawah di lantai. Bukan lagi di kusen ya. Itu udah lebih tahan, ya kan lebih tahan dan bukanya bebas. Mau ke depan, keluar itu udah aman aja. Tapi kita kadang-kadang masih berpikir kalau kusen itu engselnya di dalam satu arah gitu. Padahal teknologi udah bicaranya bisa bolak-balik. Makanya itu Pak, akhirnya kan kejawab toh. Inilah teknologi, akhirnya kan begitu. Artinya ketika saya coba menyentil itu akhirnya keluar. Teknologi itu kan tidak hanya sebatas yang tinggi-tinggi, yang kecil saja termasuk engsel tadi. Contoh satu lagi ya, bahwa beton itu bukan hanya struktural saja. Zaman dulu waktu belum ada beton itu digunakan hanya untuk ini kolom-kolom ya. Zaman sekarang kita bisa lihat, wah banyak gawangan pintu ya, frame pintu masih pakai kusen. Padahal kan bisa pakai beton ya. Betul, bisa. Skropnya gak kuat, coba sekarang ada pisar. Ada kan teknologinya. Cuma kadang-kadang kita enggak gitu, enggak mikir gitu. Dan ada engsel. Tapi enggak gunain. Untuk langsung ke beton itu ada ya? Ada. Pakai pisar aja. Kuat, lebih kuat daripada skrup kayu. Tapi kita enggak pakai kan? Iya, betul. Ya beberapa arsitek di daerah udah pakai enggak pakai kusen lagi, langsung beton, rapi, langsung pintu. Banyak enggak Fandi pengalaman penggunaan ini? Perubahan tadi nih, mindset itu udah mulai geser tuh gimana nih? Arsitek muda. Saya nanggapin aja kayak Pak Ken bilang, kadang tuh kita udah tahu, tapi penggunaannya nih yang kita nggak gunakan. Nah, salah satu masalahnya kadang kita sudah tahu, kita mau menggunakan, kita terbelenggu sama owner, sama klien nih, kita terbelenggu. Nah kadang kita udah jelasin, nah ini teknologi ini ternyata bagus-bagus, tapi mereka minta gimana sih contohnya? Nah
mungkin sharing juga salah satu tujuan kita IAI Papua Barat nih ngadain pameran produk-produk dari vendor-vendor ini, pengen biar masyarakat juga nih lihat nih, oh ternyata nih material-material yang inovasi baru nih ada loh, bentuknya nih kayak gini loh. Nah jadi kan kalau dari masyarakat luas ini udah tahu, jadi kita nanti pada praktisi pada saat kita dapat klien, kita jelasnya juga enak. Itu contohnya tuh kayak gitu. Tapi artinya untuk para arsitek-arsitek apalagi di arsitek generasi kamu gitu ya, itu terhadap teknologi sebenarnya sudah tahu, informasinya sudah tahu. Dan tadi terkait dengan tadi Mas Wardi, Pak Kekeng bilang Engsel gitu sekarang dengan teknologi kayak gini-gini gitu, udah tahu kan semua kan? Dan kalau kita bicara Engsel, bicara apa Bro Kekeng? Dexon. Ya kan? Itu apa aja Dexon? Quality is the key buat Dexon. Udah lengkap tuh, Dexon apa aja udah lengkap. Apa aja ada di situ. Nah, kalau tadi bilang klien itu nggak bisa diyakinkan. Mungkin rambut putih yang bisa meyakinkan owner bahwa itu benar. Bang Yoga, ini tadi bicara implementasi teman-teman ya. Nah ini kan pasti di titik akademisi ataupun Bang Yoga sebagai tenaga ahli nih, melihat memang tabrakannya antara konvensional dengan kemajuan teknologi ini gimana nih? Kalau kita bicara bangunan tahan gempa, tadi itu banyak sisi yang terlibat gitu ya. Selain sistem struktur dari sipil itu sudah pasti. Gitu. Juga sisi layout pengaturan ruangan tadi masalah bukaan pintu dan sebagainya itu ranahnya teman-teman arsitek gitu kan. Lalu ada satu lagi penggunaan material tadi sudah kita diskusi bahas gitu ya. Dalam hal ini penggunaan material ringan seperti yang Pak Ken bilang tadi ya. Alasannya saat gempa atau terjadi lalu rusak, jatuh gitu. Tetapi di sisi lain dari sisi sistem struktur itu sangat berpengaruh terhadap pembebanan. Dalam hal ini yang kami sudah simulasikan dengan produk penelitian yang kami buat, itu penggunaan dinding stucco brick ini itu mampu mereduksi base shear, istilahnya kalau di sipil gaya gempa dasar. Gaya gempa yang jadi kita simulasikan bangunan itu berada di lokasi di Kota Manokwari dengan zona gempa yang mereduksi atau menurun base sekitar 8,7%. Itu mengurangi 8%. Sekitar 8%. Itu masih bisa kalau kita optimalkan lagi. Ya. Saya yakin itu. Kenapa? Karena jadi dari rata-rata persentase kurang lagi 8% ya? Iya. Dari damage yang diakibatkan gempa nih? Iya. Oke. Itu bisa berkurang ya. Karena dengan berkurangnya base shear tadi ya bisa mengurangi tegangan pada struktur, terus nanti meningkatkan keamanan dan tentunya cost juga. Bicara soal cost atau biaya dari konstruksi gitu ya. Kenapa ini kami kembangkan? Karena ide dasarnya sederhana sebenarnya tadi. Penggunaan material ringan itu memberikan efek yang besar terhadap gaya gempa tadi. Yang kita bisa rekayasa sebagai arsitek, sebagai engineer adalah M-nya. Masanya, kita kurangi masanya maka gempanya, gaya gempa yang terkena pada suatu gedung itu akan juga berkurang. Itu. Maka hadir di sini tadi saya keliling-keliling, oh ternyata sebenarnya ini sudah adaptif juga terhadap material untuk konstruksi bangunan tahan gempa ya. Ada yang inovasi dinding yang juga punya. Ada ya? Inovasi dinding itu berarti atap salju. Jadi selain atap juga ada dindingnya. Ini kan juga adaptif terhadap hal itu tadi bangunan tahan gempa. Tadi karena bicara materialnya, itu kan materialnya semua dari recycle berarti. Tadi ada dari coco fiber, artinya kan dari tempurung kelapa bagian luar itu kan? Yang hijau itu jadi, kan serabutnya kan diambil. Kalau kita bicara bata ringan itu kan ada dua tipe, AAC dan CLC ya. Nah yang kita kembangkan ini yang tipe CLC yang konvensional dan dalam tanda kutip mungkin akan lebih mudah kita nanti terapkan ke masyarakat ketika penelitian ini. Seukuran berapa sih itu? Ini yang kami buat ya ukuran bata ringan pada umumnya panjang 60, lebar 12 dan tinggi 20 kalau nggak salah. Lebarnya 7 dan tingginya. Nah terdiri dari pasir, air sama udara. Udara ini kan dibuat dari foam agent namanya ya. Kami mencoba menggunakan limbah styrofoam ini. Styrofoam itu kan? Ya. Styrofoam bekas yang dipakai acara OVJ itu kan buat bungkus elektronik ya. Nah, itu yang digunakan untuk menggantikan
foam agent tadi sebenarnya. Untuk menghasilkan foam agent itu kan akan menghasilkan rongga udara dalam bata ringan. Nah, styrofoam tujuannya untuk mengisi rongga-rongga tadi. Lalu serabut kelapanya untuk apa? Nah, semakin banyak styrofoam, ini akan berdampak pada menurunkan kuat tekan dari bata ringan itu. Tapi dari campurannya si koko dan styrofoam itu berapa persen mixture-nya tuh berarti? Macam-macam. Jadi ini yang kami buat ada beberapa variabel, tapi sekitar 3%. Oke. Itu kuat tekan. Lalu karena tentunya kita menggunakan limbah, nah limbah ini dapat mereduksi juga dari biaya produksinya sekitar 20% juga kita hitung sekitar itu. Material ini punya potensi yang masih terus kami gali dan bahkan harapannya pada akhirnya nanti ini bisa dimanfaatkan dalam ini yang lebih luas gitu ya untuk inovasi material di sini. Ini sustainability. Boleh lah bro. Oke. Boleh. Rebah dikit ya, nge-host dulu. Iya, nge-host dulu. Dari yang diceritakan ini saya sebagai perancang tentunya berkeinginan setiap produk yang dihasilkan pada masa mendatang adalah produk yang satu kali penggunaan diterapkan, tidak usah di-finishing lagi. Apakah ada teknologi bahwa udah warnanya hitam, bisa nggak hitam manis? Supaya saya nggak usah ngecat hitam lagi. Jadi hitamnya udah bagus tuh buat tekstur. Belang ya nggak apa-apa. Belang bukan berarti jelek. Ya, artistik bisa kan. Tapi yang pasti bahwa dinding ini ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap air. Nggak perlu lagi diplester. Untuk di ruangan juga udah siap pakai. Karena zaman 1 juta rumah di program pemerintah sekarang ini kan itu akan menjadi dampak yang sangat signifikan untuk perencanaan. Nah, waktu Bapak ngembangin ini, apakah ada arsitek terlibat sebagai pengguna? Karena pengguna itu penting untuk dilibatkan supaya dia paham dan sesuai pemakaian. Begini Mas Farid, betul nggak? Betul sekali Pak Keng. Memang kan waktu kita kembangkan awal, ya ini belum terpikirkan sampai ke situ. Tapi justru dengan diskusi begini kita sharing dengan arsitek senior praktisi, ini menjadi sebuah ide baru yang bisa nanti kita akan kembang. Saya yakin itu bisa kok. Dari perjalanan saya 2 hari di Manokwari, saya melihat banyak rumah-rumah masyarakat di sini yang perlu up dari arsitek. Jadi tak saya ini jangan bikin rumah menengah ke atas terus, jangan nih. Rumah-rumah yang di bawah ini harus kita bantu teknologinya dikembangkan dengan cara yang optimum. Kayak begitu dari pihak IAI Papua Barat mesti terlibat nih, Kang Indra. Oh iya. Supaya ini malah saya kepikirannya gini. Tadi Bang Yoga, kapasitas produksinya sekarang dari yang level research ini berapa banyak? Ya ini belum sampai ke bicara produksi massal, memang masih hanya sangat sedikit untuk kapasitas pengujian di lab gitu. Karena gini, kadang kan yang seperti ini perlu ada trigger ya. Iya, harus ada trigger. Contohnya kita punya teman-teman di asosiasi IAI Papua Barat, di mana asosiasi itu memungkinkan menginisiasi sebuah kerjasama dalam hal sosial gitu ya. Contohnya apa sih bro, istilahnya rombak rumah gitu ya, atau apa gitu kan. Menggunakan tadi material yang sedang dikembangkan nih oleh Bang Yoga dan oleh Unipa ya misalkan. Nah tapi tadi sistemnya mungkin nggak kalau cetakannya dibikin kayak Lego kata Mas Fahri tadi ya? Betul. Gimana Mas Fahri? Mungkin nggak sih asosiasi begitu nanti dalam rangka percepatan satu riset gitu? Ya sangat mungkin sekali seperti yang Bang Yoga tadi sampaikan. Memang beliau belum sampai tahap ke situ, tapi setelah diskusi ini harapan kita ada masukan ya dari Pak Keng tadi, kalau bisa 4 sampai 5 itu langsung pasang. Artinya secara biaya tukang pun kan lebih hemat gitu loh. Artinya begitu loh. Jadi mudah-mudahan setelah pertemuan ini kan beliau tambah mikir lagi. Begitu. Iya kan, dari chatnya ada, dari AC-nya ada, apalagi bro? Dari apa engselnya ada untuk udah komplit. Satu lagi nih. Kalau teman dari Papua Barat ini udah magister, kalau magister yang nggak dipakai kan sayang. Ya kan, kapan ini jadi arsitek Manokwarinya muncul? Sipilnya udah ada, arsitek kan belum ada nih. Nah tapi titip dari saya, arsitektur yang belum ada di Indonesia adalah
mata kuliah material. Jadi bukan hanya mengguna, harus menciptakan material turunan. Yang seperti tadi saya cerita, apakah atap salju ini hanya bisa digunakan oleh atap saja? Nah, arsitek dikasih tugas supaya kreatif. Turunannya apa nih? Ayo kreasinya apa? Dengan ada kreasi yang simpel dari material tentunya akan berdampak kepada bangunannya. Betul. Jadi belajar dari yang kecil dulu. Nah ini arsitek sekarang kan baru lulus pakai langsung gede-gede terus. Betul Pak. Betul. Jadi kita kecilkan dulu. Ayo bikin yang kecil. Nanti gedenya udah pasti mateng gitu. Ya tepat sekali Pak, Pak Geng. Karena kalau katanya generasi apa sekarang, Gen Z kah Abang, itu kan maunya rebahan aja dapat uang kan begitu loh. Padahal kan enggak mungkin ya, ya kecuali dia jadi YouTuber ya. Artinya kan kita ngomong di sini sebagai praktisi arsitek kan enggak mungkin kita tidur dapat uang kan begitu loh. Jadi prinsipnya memang kita kalau kita secara profesi di Papua Barat, ketika tadi syukur tadi Bang juga sampaikan ada penelitian ya, kita kalau memang dimintai untuk apa ya, menambah kolaborasi ya kita siap gitu Pak Keng. Terus kedua tadi Pak Keng yang sampaikan harapan kami Pak Keng ketika kami lulus dari UPI IAI Papua Barat ada 4 orang Pak Keng, magister arsitektur. Harapan kami ditangkap oleh teman-teman Unipa, kami juga mendorong ada jurusan arsitektur di Unipa yang kedepannya biar arsitektur di Papua Barat secara umum itu lebih berkembang lagi, karena pasti akan muncul penelitian ataupun desain-desain yang dihasilkan dari mahasiswa begitu.